Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, insyaallah pagi hari ini kita akan lanjutkan membaca hadis-hadis yang terkumpul dalam arba'una hadisan, kullu hadisin fi khamsi khisal, 40 hadis di mana setiap hadis mencakup 5 hal. Kita akan baca pagi hari ini hadis yang ke-8. Muallif hafizahullah ta'ala memberi judul dengan kullu syai'in muqaddar wa maktub. Segala sesuatu itu sudah ditetapkan dan ditulis. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah azza wa jalla faragha ila kulli abdin min khalqihi min khamsin. Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah menyelesaikan ketetapan setiap hamba dari makhluknya yang terdiri dari 5 hal. Yang pertama min ajalihi, dari ajalnya. Yang kedua wa amalihi, amalnya. Yang ketiga wa madja'ihi, tempat pembaringannya. Wa asarihi, yang keempat adalah bekas pijakan kakinya. Dan yang kelima wa rizkihi, dan rizkinya. Lughatul hadis, makna beberapa kata yang ada di dalam hadis, beliau jelaskan yang pertama adalah ajal. Ajal ini memiliki beberapa makna. Di antaranya yang pertama wakila al-ajal al-muddah al-madrubah lisyai' wa waqtuhu alladhi yahillu fihi wa dunuwuhu. Yang dimaksud dengan ajal itu adalah masa atau waktu yang telah ditetapkan untuk sesuatu dan menjelang terjadinya sesuatu tersebut. Wakila, dan makna yang lain, dan ini yang banyak dipakai oleh para ulama, yang dimaksud dengan ajal dalam hadis ini adalah ibaratun an dunuwil maut, sebuah ungkapan yang menunjukkan dekatnya kematian. Ini disebutkan oleh di dalam kitab Umdatul Qari. Kemudian yang kedua, kata-kata asar. Allah menetapkan asar hambanya, makhluknya. Yang dimaksud dengan asar di sini adalah asaru masyihi fil ardi, bekas pijakan kakinya atau langkah kakinya di muka bumi. Kemudian kata madja', dari kata-kata doja'a yang artinya berbaring. Madja' berarti tempat berbaring. Yang dimaksud adalah qabruhu, kuburannya. Makna hadis ini, al-qada wal qadar min usulil iman allati yajibu 'alal muslim an yu'mina biha wa yuslima laha. Qada dan qadar termasuk di antara dasar-dasar keimanan yang wajib diimani oleh setiap muslim dan pasrah terhadapnya. Istilah qada dan qadar, para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama bahwa qada dan qadar ini muradifun, sinonim, bersinonim, sama artinya, tidak ada bedanya antara qada dengan qadar. Ini sebagaimana pendapat ulama muasirin saat ini seperti Syekh bin Baz ketika ditanya tentang makna qada dan qadar, sama artinya.
sama-sama merupakan ketetapan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua, qada dan qadar ada bedanya. Di mana qada ini adalah sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya global fil azal, semenjak zaman azali, zaman dahulu, sebelum Allah ciptakan alam semesta ini. Al-qada'u huwal hukmul kulliyu al-ijmaliyu fil azal. Wal qadar juz'iyat dzalika al-hukmi wa tafasiluhu. Sementara qadar itu maknanya adalah bagian atau rincian dari ketetapan global qada' tadi itu. Dalam arti lain, qada itu ketetapan yang sudah ada terlebih dahulu dan tidak bisa dirubah lagi. Sementara qadar ini nanti rincian-rinciannya dengan proses yang Allah tetapkan akan terjadi. Dan bisa jadi qadar ini berubah dengan usaha yang juga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hadis, tidak ada yang bisa merubah qadar, takdir selain doa. Kemudian yang ketiga, ini justru berbeda dengan pendapat yang kedua. Qadar, takdir ini lebih dahulu dibandingkan dengan qada. Maka ada seorang ulama yang menyimpulkan dari berbagai macam perbedaan makna qada dan qadar tadi itu, seperti Syekh Abdurrahman Al-Mahmud, beliau menyampaikan, la faidata min hadzal khilaf. Sebenarnya tidak ada efek pengaruh bagi kita mengetahui secara rinci perbedaan antara qada dan qadar ini. Kenapa? Li'annahu qad waqa'a al-ittifaq ala anna ahadahuma yutlaqu 'alal akhir. Karena sudah menjadi kesepakatan bahwa meskipun berbeda dalam penyebutan namanya, tetapi dimutlakkan kadang juga sama. Fala musyahata fi ta'rifi ahadihima bima yadullu alaihi al-akhar. Sehingga tidak perlu lagi ada yang namanya perselisihan, perdebatan untuk memberikan definisi yang berbeda di antara keduanya. Yang jelas bahwa qada dan qadar ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi. Maka al-qada dan qadar kalau itu diartikan berbeda atau diartikan sama, baik qada maupun qadar, ini adalah merupakan dasar-dasar keimanan yang wajib diimani oleh setiap muslim. Bahkan merupakan salah satu di antara pilar keimanan, arkanul iman, yaitu al-imanu biqadarihi, iman dengan ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarrihi, baik itu berupa kebaikan maupun kejelekan menurut ukuran manusia. Fabil imani bihi, maka seseorang dengan meyakini, beriman terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, taqarru al-a'yun, maka mata hatinya akan tenang. Wa tahda'un nafsu, jiwanya akan lapang. Jiwanya akan lapang, kemudian batinnya juga tenang. Kenapa? Karena dia memahami tidak ada satupun yang terjadi yang menimpa dirinya kecuali sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba itu pasrah terhadap ketetapan Rabb-nya, terhadap ketetapan zat yang telah menciptakannya, mengatur segala sesuatu yang terjadi pada hamba tersebut, sehingga tidak ada cara lain bagi dia selain pasrah ketika Rabb tersebut, Allah, menetapkan sesuatu yang terjadi pada dirinya. Wa aksuhu, sebaliknya kalau seseorang tidak beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, sakhita wa dajara wa saqama wa marida, maka dia akan marah, murka, sakit. Yudayyi'u fihi al-insan baina iwa'i syaitan wa dha'fin nafsi, di mana akan tersia-siakan dengan adanya tipu daya setan dan
lemahnya jiwa, kama yahtusu fin nadam wal hasrah, dan itu akan menjadikan seseorang menyesal dan merugi. Allah Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, ya, surat Al-Hadid ayat 22-23, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa, yang terjadi di muka bumi ini dan yang menimpa diri kalian kecuali di dalam kitab catatan sebelum Allah mewujudkannya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya hal tersebut mudah bagi Allah. Tujuannya apa? Ketika kita mengetahui bahwa segala yang terjadi sudah Allah tetapkan, likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak kecewa, tidak putus asa atas apa yang luput dari kalian, yang tidak bisa kalian raih, padahal sudah kalian inginkan, sudah kalian usahakan, sudah kalian cita-citakan. Wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak terlalu bergembira sampai lupa terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kalian, karena toh itu jatah kalian yang juga pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai setiap orang yang membanggakan diri dan menyombongkan dirinya. Ya, ditutup dengan kata-kata sombong dan membanggakan diri, karena usaha apapun hakikatnya itu adalah memang jatah dia. Dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan itu adalah atas pemberian Allah dan memang sudah jatah dia. Tidak ada dan tidak perlu bagi seseorang untuk membanggakan diri dan menyombongkan dirinya seolah-olah semua itu hasil usaha murni dari dirinya sendiri. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Qamar 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan ketetapan masing-masing. Fal maula azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla syamala asya'a bitaqdir, menetapkan segala sesuatu dengan ketetapan, dengan takdirnya. Wa yajibu 'alal mar'i an yu'mina biha wa yuslima laha, maka wajib bagi seseorang beriman dan pasrah. Wa yufassiluha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merinci dengan sabda yang kita bacakan tadi beliau, innallaha azza wa jalla faragha ila kulli abdin min khalqihi min khamsin. Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah menetapkan segala sesuatu, selesai menetapkan segala sesuatu dari makhluknya yang terdiri dari 5 perkara. Ai intaha takdiruhu, sudah selesai takdirnya. Dan ini pun juga disampaikan beliau dalam hadis Nabi SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir seluruh makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ai intaha takdiruhu subhanahu fil azal min tilkal umur ila tadbiriha bi ibda'iha. Sejak zaman azali dulu, perkara-perkara 5 hal yang nanti disebutkan ini sudah Allah tetapkan, sehingga secara rinci nanti Allah akan melaksanakan ketetapan tersebut, terjadi ketetapan tersebut sesuai dengan proses yang Allah kehendaki. Wa hadhil umur awwaluha, perkara-perkara yang disebutkan 5 hal dalam hadis tadi itu yang sudah Allah takdirkan, sudah Allah tulis. Yang pertama adalah al-ajal, ay muddatul umur, artinya akhir dari umur seseorang atau masa umur seseorang. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajal kepada mereka, maka mereka tidak bisa mengakhirkan sesaat dan juga tidak bisa memajukannya.
fal umur muqaddarun maktubun la yuzadu fihi wa la yunqas. Umur hakikatnya sesuatu yang sudah ditetapkan, sudah tertulis dan tidak bisa ditambah serta tidak bisa dikurangi. Wala yatulu bidu'ain wala bi'amalin. Umur tidak bisa panjang Allah, wala yutawwalu, tidak bisa diperpanjang dengan doa dan dengan amalan. Wa hadza la yatanafa ma'a qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadis. Ini tidak saling menafikan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Umur ya, tidak bisa diperpanjang. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi." Barang siapa yang senang untuk dilapangkan rizkinya, au yunsa'u lahu fi asarihi, atau diperpanjang dalam umurnya, falyasil rahimahu, hendaknya dia menyambung kekerabatannya, hendaknya dia silaturahim, menyambung kekerabatan. Rahim adalah istilah yang khusus digunakan bagi mereka yang memiliki hubungan kekerabatan, keluarga. Maka istilahnya yang benar adalah menggunakan rahim. Jika antar teman ya, atau kolega yang tidak ada hubungan kekerabatan ya, walaupun sesama muslim, maka istilah yang tepat bukan silaturahim. Kenapa? Karena kalau itu dianggap silaturahim, maka kita banyak dosa. Kalau setiap kaum muslimin bukan anggota keluarga dianggap itu hubungan rahim, kita akan punya saudara banyak di negara-negara lain, kita tidak pernah menghubungi, dosa kita. La yadkhulul jannah qati'ur rahimin, kan gitu. Tidak masuk surga orang yang memutus persaudaraan. Di antara indikasinya, di antara bentuknya, ya kita tidak pernah menghubungi. Nah, sehingga istilah yang tepat kata para ulama bukan silaturahim, tapi persaudaraan sesama kaum muslimin, atau bahasa sederhananya ya pakai ukhuwah. Ya, walaupun ini sudah salah kaprah. Ya. Pertama kami kesini silaturahim, loh keluarga tadi, padahal kata ngelamar ya. Kata ngelamar padahal ngelamar. Pertama kami rombongan ini silaturahim. Yang kedua, nah untuk mempererat kan macam-macam. Falaisa hunaka ta'arud. Di sini tidak ada pertentangan sebenarnya. Id al-muradu bil hadisuna huwa ziyadah kinayah. Kenapa? Karena kata para ulama, tambahan umur di sini itu kinayah. Napa kinayah nih? Kiasan. Ya, kiasan. Kinayah itu kiasan. Anil barokah fil umur, tentang keberkahan dalam umur. Dan makna barokah itu ziyadah, memang bertambah, tapi dari sisi kebaikannya. Barokah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Oh, umure barokah, berarti bertambah kebaikan yang dia lakukan. Hartanya barokah, walaupun sedikit tapi barokah, menghasilkan sebuah kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan diharapkan, titik tapi barokah. Nek iso yo akeh yo barokah. Menungso. Melendi titik barokah ta akeh barokah. Bisa babit taufiq ila ta'ah. Nah, dengan sebab adanya taufik menuju ketaatan, wa imarati waqtihi, dan memakmurkan waktunya, bima yanfa'uhu fil akhirah, dengan melakukan yang manfaat bagi dia dalam urusan akhirat. Wasiyanatihi an tadyi'ihi fi ghairi dzalika, dan dia menjaga dari menyanyiakan selain kepada hal yang manfaat untuk akhiratnya dan ketaatannya. Makanya kalau seseorang yang dalam hadis tadi itu sering silaturahim pada keluarga, itu walaupun sudah meninggal ya, akan tetap dikenang, bahkan akan mengalir doa-doa dari orang yang mengenalnya. Salah satu di antara bakti kita kepada orang tua adalah menyambung
silaturahim yang dulu pernah disambung oleh orang tua kita. Nah, orang tua kita dulu biasanya sering ngajak kita sebagai anak-anaknya ya waktu hari raya Idul Fitri diusungi kabeh saanake. Pertama ke rumah mbahnya, ya. Rumah mbah, kemudian Pak D, Pak Le. Nah, kebetulan alhamdulillah mereka itu kan dulu kalau bangun rumah kan ya satu kompleks sak keluarga enak gak ado-ado. Jadi orang tua, kemudian anak-anaknya sehingga nggak perlu jauh-jauh. Jadi satu deret itu sudah keluarga inti. Ada juga yang sudah bahasa Jawa ini cara manuk niku nek wis gedhe ku napa jenenge? Napa istilahnya Bang? Oh disape. Pun mi berdhewe ngoten niku lho. Poma lak balik maneh mungkin. Muah nggih. Nah, wis iso golek pangan dhewe-dhewe. Nek poma iku kaya doro misale ngene niku diculno balik niku jenenge poma. Yo gak balik ku ado bisa poma dhewe. Akhirnya agak jauh jaraknya dan orang tua kita belan-belan yang ngajak kita. Ya, untuk bertandang ke sana. Akhirnya kita tahu iki dulure bapak. Dulure bapak atau dulure bojone bapak. Kan baru tahu. Ya walaupun kita juga harus memperhatikan etika bagaimana kita bermuamalah dengan yang bukan mahram kita. Ya, ini yang kadang sulit kita untuk menghindari. Kadang-kadang kita menghindar yang situ tapi akhirnya nggak tahu keluarga. Wis aku mau ngono-ngono kok wis salaman. Bagaimana cara kita untuk bertauriah, bersiasat? Ya. Insya Allah ngerti awalnya mungkin kita dikatakan mau kemenyek sampai keluarga dewe gitu ya. Tapi lambat laun bener aja kok mrene ya. Akhirnya malah seneng mereka dan mereka menyadari. Tahu ya. Atau paling tidak apa gak gelem salamanan duwe wudu. Itu ya kita aja aman. Ya. Supaya ndak batal. Nah, zaman sekarang ya ndak mau anak-anak diajak begitu. Wis budal dhewe, Pak. Wis dhewe duwe rencana dhewe acara. Jadi enggak ngerti akhirnya. Ya. Akhirnya apa? Ya kepaten obor. Bahasanya kepaten obor. Nanti obore wis mati. Ya. Padahal Nabi juga memerintahkan, ta'allamu min ansabikum, pelajari nasab kalian. Tujuannya apa? Matasilu biha arhamakum. Dengan cara itu kalian bisa menyambung kekerabatan kalian. Ya, sapa ngerti jenengan tibake turunane Brawijaya. Mojokerto kan nggih? Lho, ngerti. Bisa jadi diurut-urut ternyata ya. Aku mbek bupati ku ya gak ada. Tunggal nenek moyang Nabi Adam. Maka umur yang dimaksud tadi ketika seseorang berkunjung, orang tua kita meninggal, kita teruskan. Anake sapa le? Kula yoga niku masyaallah muncul doanya kepada orang tua kita. Barang itu yang disebut dengan keberkahan dari umur seseorang dengan silaturahim. Walaupun ya pertama mungkin diarani dungaren, ya enggak masalah. Dungaren mrene enggak tahu soalnya. Maka orang yang yuwasil, menyambung terlebih dahulu, tidak sama dengan yukafi. Muwasil tidak sama dengan mukafi. Kalau mukafi itu marani nek diparani. Marani nek diparani. Gelem ngekei nek dikei dhisik niku jenenge mukafi. Tapi kalau muwasil ndak diparani gak diparani ya. Dia memang cinta karena Allah. Dalam hadis kan begitu. Seseorang melakukan perjalanan ke suatu desa, dicegat oleh malaikat yang memang diutus oleh Allah. Aina turid? Mau kemana Anda? Ya. Uridu akhon li fi qaryatin. Aku ingin menemui saudaraku di suatu tempat, suatu kampung. Apakah engkau memiliki jasa sehingga engkau harus menemui dia? Tidak. Tidak ada yang menjadikanku untuk mengunjungi dia kecuali karena saya cinta kepada dia karena Allah Subhanahu wa taala.
Maka kemudian malaikat tadi mengatakan, ketahuilah saya adalah utusan Allah, malaikat Allah yang diutus untuk menyampaikan kepadamu sesungguhnya Allah mencintaimu karena engkau cinta kepada saudaramu karena Allah. Jadi ajal ini ya, ketika Allah panjangkan maka maknanya adalah keberkahan dari umur dia dengan Allah beri taufik untuk melaksanakan ketaatan, memakmurkan umurnya ya, menggunakannya dalam hal yang bermanfaat untuk akhirat dan dia tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna bagi umurnya tersebut. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam. Faqad qudiya amruhu wa duwwina wa la taghyira wa la tabdila fihi. Sehingga ketetapan itu sudah Allah tetapkan dan sudah Allah tulis sehingga tidak ada perubahan dan tidak ada taghyir, tidak ada perubahan di dalamnya. Jadi makna dari ayyub satalahu fi rizkihi au yunsa'alahu fi asarihi, maknanya adalah keberkahan dari sisi rizki dan keberkahan dari sisi umurnya. Wasani hadhil umur, perkara yang kedua yang sudah Allah tetapkan adalah al-amal. Khairuhu au syarruhu wa salihuhu au fasiduhu. Entah itu amalan yang baik atau jeleknya, yang saleh maupun yang fasid. Fajami'u ma ya'maluhul insanu mudawwanun fil azal bi ilmihi wa bi hikmatihi. Maka seluruh aktivitas manusia itu sudah ditulis sejak zaman azali dengan ilmu Allah dan hikmahnya serta dengan qudrat Allah Subhanahu wa taala. Khairan kana amalul insani am syarran bil fi'li am bis sabab. Baik berupa amalan kebaikan yang akan dilakukan oleh manusia ataupun jelek dengan perbuatan atau dengan sebabnya. Maka segala gerak-gerik kita, aktivitas kita, pergerakan kita ya, ini hakikatnya sudah Allah tulis, sudah Allah catat, sudah Allah takdirkan. Manusia mengikuti ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tunduk terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu gerakan tubuh kita pun kecuali sudah Allah takdirkan, sudah Allah tulis sejak zaman azali. Kemudian perkara yang ketiga yaitu wa madja'ihi ay sukunihi wa qararihi fi qabrihi. Tempat tinggal dan tetapnya dia di dalam kuburnya kelak. Di mana dia dikubur? Ini kemarin kita sudah bahas tentang kunci-kunci kegaiban yang 5 itu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Jiwa tidak tahu ya di belahan bumi mana dia mati. Al-Imam An-Nawawi mengatakan wal muradu huwa sukunuhu wa harakatuhu. Al-Imam An-Nawawi mengatakan dimaksud dengan wa madja'ihi adalah tempat tinggal dia, pergerakan dia, tempat matinya, dan tempat dikuburnya dia. Wa min samma jama'a bainaha liyashmala jami'a ahwalihi minal harakat was sakanat wa syaqiyyun huwa aw sa'idun fas sa'adah was syaqawah minal kulliyat allati la tuqbalu at-taghayyur maqdiyu amrihi mundul qadam. Maka sejak zaman dahulu, sejak zaman azali, segala hal yang berhubungan dengan aktivitasnya manusia, ya, termasuk ya, di mana dia akan mati, tempat matinya, di mana dia dikuburkan, ya, apakah dia menjadi orang yang bahagia atau orang yang sengsara, maka hal tersebut sudah Allah tetapkan sejak zaman dahulu. Madja di sini secara bahasa walaupun artinya tempat pembaringan ya, jadi kasur dipan yang di atasnya ada kasur tempat kita berbaring, itu bahasa Arabnya madja ya. Dan dimaksud di sini yang sudah Allah tetapkan adalah nanti ya berhubungan dengan
kematian kita, ya. Tempat mati kita dan di mana akan dikuburkan. Ini sudah Allah tetapkan. Dan yang keempat, warabi'u hadhil umur qauluhu, dan yang keempat dari 5 perkara yang dalam hadis tadi disebutkan adalah wa asarihi, ai asari masyihi fil ardi khairihi wa syarrihi. Artinya tempat bekas langkahnya di muka bumi ini. Apakah bekas-bekas langkah tersebut berjalan menuju kebaikan atau kejelekan? Dalam surat Yasin, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kami catat, kami tulis apa yang mereka telah lakukan, wa asarahum, dan bekas-bekas pijakan kaki mereka. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Segala sesuatu sudah kami jaga, sudah kami catat dalam catatan induk yang nyata. Maka langkah-langkah kaki kita kemana kita akan tuju, kebaikan ataukah kejelekan, itu hakikatnya sudah Allah tetapkan. Maka ketika langkah-langkah kaki itu banyak menuju kebaikan, maka akan banyak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya, ya, dilangkahkan untuk menuju masjid melaksanakan sholat berjamaah. Bani Salamah pernah punya keinginan untuk mendekati masjid Nabi. Nabi mendengar, ini mau boyongan. Nabi kemudian menyampaikan kepada mereka, maka nakum tuktab lakum asarukum. Sudah tidak usah boyongan, tidak usah mendekati, tidak usah mendekat ke sini. Kenapa? Karena bekas-bekas pijakan kaki kalian menuju masjid ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak langkah kaki menuju masjid, maka semakin banyak keutamaan. Bahkan satu langkah akan mengangkat derajat, satu langkah lagi akan menghapus kesalahan. Semakin banyak langkah, maka semakin tinggi derajat yang Allah angkat, maka dan juga semakin banyak kesalahan yang juga Allah akan hapus. Bagaimana dengan naik kendaraan? Ya, sebagian sahabat dahulu juga ada yang naik kendaraan, nunggang hewan, ya, menuju masjid. Maka itu pun sama hakikatnya dengan orang yang berjalan kaki, walaupun sebagian ulama ini sisi afdoliyahnya ada pada pejalan kaki. Ya, cuma nek omahe ado ya budale jengepres. Ya. Wis pingin pahala banyak, jalan kaki lah. Tapi wis kate komat. Mepet. Ya malah kari, wis mending enggak sudah motor aja. Nah, kecuali kalau misalnya setengah jam sebelum adzan gitu, yang rumahnya BSP atau rumahnya mana gitu, jalan kaki lah, kira-kira 15 menit saya jalan, ya, monggo. Nah, zaman dahulu Jumatan yang masjid itu masih jarang, ya mungkin Mbah Buyut dulu, kita dulu ya, mereka jalan kaki, ya jalan kaki. Persiapan mereka sholat Jumat itu sejak jam 9, bisa setengah 10, itu sudah persiapan. Ya. Jadi saya diceritani teman di Malang itu, kira-kira masjidnya itu ya 3 kiloan lah dari rumahnya, 3 kiloan. Nah, itu jam 9 sudah mandi, sudah persiapan, motong kuku dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian berjalan menuju masjid. Ya. Sekarang kan nyantai, udah jam 11 saya lah, sudah monter, reng, teko wis kate adzan. Bahkan ada yang datang setelah adzan, buku ini malaikat wis ditutup. Jadi bekas pijakan kaki kita nanti akan dicatat, dan itu sebenarnya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima dari 5 hal tadi adalah warizkihi, rizkinya.
kamma wa kaifa, berapa jumlahnya dan bagaimana dia mendapatkannya, ya. Haraman wa halalan bi asbabihi wa ma'idihi, dengan cara yang haram maupun yang halal dengan sebab-sebabnya dan juga dengan proses-prosesnya, ya. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah, ya, tentang masalah makna rizki ini, berapa jumlahnya, bagaimana cara dia memperolehnya. Farizqul mar'i la yatahakkamu fihi ta'abun au ina'un wala biqillatin au kasratin. Maka rizki seseorang itu sebenarnya, ya, bisa jadi didapatkan dengan cara tanpa adanya lelah, ya, tidak perlu repot-repot, ya. Termasuk juga sudah ditetapkan qillah au kasrah, sedikitnya maupun banyaknya. Fa innal qada qad quddira wal amru qad intaha. Dan sesungguhnya, karena sesungguhnya ketetapan Allah sudah Allah tetapkan dan perkara sudah selesai. Dan perkara sudah selesai. Walaisal muradu bidzalika tawakkul ala dzalik. Dan hal seperti itu bukan berarti seseorang harus tawakul. Beda, ya. Tawakul dengan tawakul. Kalau tawakul dari kata-kata tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Kalau tawakul ini berasal dari tawakala ya tawakalu tawakulan, sing artinya pasrah. Kalau tawakal itu bersandar kepada Allah, ya, allaja'utamu ilallah ma'al akhdhi bil asbab, dengan melakukan sebab yang Allah perintahkan. Kalau tawakul enggak, tawakul ini pasrah, ya, walaupun hakikatnya rezeki itu bisa jadi ada yang diperoleh tanpa usaha dia. Ada bagian rezeki yang memang seperti itu, ya. Tiba-tiba ada teman yang membawa makanan misalnya, atau yang membawa apa, ini kan tanpa usaha kita, ya. Tapi tidak semua jatah rezeki Allah seperti itu. Wa idza qaddarallahu lil abdi khairan yanaluhu bid-du'a lam yahsul lahu biduni du'a wa ma qaddarahu Allah. Nah, kalau Allah sudah menetapkan bagi hambanya kebaikan yang akan dia peroleh dengan doa, lam yahsul lahu biduni du'a, maka tidak akan terjadi tanpa selain doa. Wa ma qaddarahu Allahu wa alimahu min ahwalil ibad wa awaqibihim. Fa inna ma qaddarahu bi asbabin yasuku maqadir ilal mawaqid. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan takdir itu dengan sebab-sebab seseorang akan mendapatkan jatahnya sesuai dengan waktu yang Allah tentukan. Dari kelima hal tadi itu semuanya masih gaib bagi kita. Karena itulah di dalam memahami takdir Allah ini tidak boleh, ya, bagi kita kemudian terjebak dalam sifat tadi tawakul atau pasrah. Toh semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam, pena yang sudah menulis takdir itu sudah diangkat, wa jaffatis suhuf, sementara lembaran-lembaran sudah kering, sudah tidak bisa dirubah lagi. Tetapi semuanya itu masih gaib bagi kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kita untuk usaha yang usaha itu juga sudah Allah tetapkan, sudah Allah takdirkan. Allah ketika menetapkan sesuatu yang akan terjadi pada diri kita dengan cara kita berdoa, maka Allah akan menggerakkan tangan kita, menggerakkan lisan kita untuk berdoa, dan itu pasti harus terjadi. Dan takdir ketetapan Allah itu terjadi, kita ketahui kalau sudah terjadi. Maka manusia itu hakikatnya tidak seperti wayang yang mutlak dikendalikan oleh dalangnya dalam proses menuju takdir itu, tetapi Allah memberikan yang namanya qudrah atau iradah, kemampuan, keinginan manusia untuk
mendapatkan apa yang manfaat untuk dia dan menghindari sesuatu yang memudaratkan dia. Dalam bab usulul iman, Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang masalah takdir ini agak panjang lebar dan menyebutkan beberapa firqah yang sesat tentang pemahaman masalah takdir ini. Ya, di antaranya adalah yang disebut dengan Jabriyah. Jabriyah ini berpemahaman manusia itu dipaksa betul sama seperti wayang, persis 100%. Tidak punya iradah, tidak punya kemampuan, tidak punya usaha. Atau Qadariyah, manusia punya wewenang penuh untuk merubah takdirnya. Jadi seolah-olah apa yang dia usahakan, dia upayakan, dia dapatkan, itu semata-mata merupakan kepintaran dia, usaha dia 100%. Nah, sementara Ahlussunnah wal Jamaah ini tengah-tengah, selalu tengah-tengah. Allah sudah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi pada diri kita, sementara karena kita tidak tahu maka kita berupaya untuk meraih yang terbaik untuk diri kita. Ibaratnya kalau dicontohkan di dalam kitab itu, beliau mencontohkan ada dua jalan. Ada dua jalan. Dan banyak yang mengabarkan kepada kita jalan A dan jalan B. Jalan A ini ternyata banyak di situ terjadi pembegalan, perampokan. Sementara jalan B relatif aman. Nah, apakah dengan berpegang pada takdir Allah, kemudian seseorang wis tidak masalah lah mau lewat jalan A apa jalan B. Kalau Allah memang menetapkan tidak akan dirampok, ya tidak dirampok. Padahal kabar sudah dia dengar bahwa di situ sering terjadi yang namanya perampokan, pembegalan. Maka orang yang berpikir akalnya lurus, maka dia akan menempuh jalan yang relatif aman. Kalaupun nanti ternyata di situ terjadi sesuatu, maka kemudian imannya kepada takdir Allah menjadikan dia lapang dadanya dan menerima kejadian tersebut. Dan dia sudah memilih yang terbaik untuk dirinya. Sehingga orang yang beriman kepada takdir Allah, tidak ada sesuatu pun yang terjadi pada dirinya kecuali kebaikan untuk dirinya. Sampai Nabi pun merasa heran, ajaban li amri kullil mu'min. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin itu. Inna amrahu kullahu khairun. Semua perkara yang dia alami itu baik semuanya. Wa in asabathu sarra, kalau dia mendapatkan kegembiraan, kenikmatan, syakara, bersyukur, kana khairan lahu, maka itu baik baginya. Kalau dia mendapatkan dharra, sesuatu yang memudaratkan, sabara, dia sabar, menerima tetapan Allah, takdir Allah, kana khairan lahu, itu pun baik bagi dia. Dan ini tidak terjadi kecuali pada diri seorang mukmin yang mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu akan ridho terhadap siapa yang mereka tetapkan sesuatu yang memudaratkan dirinya, kemudian dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah. Makanya pahala sabar atas ketetapan Allah yang syar, yang jelek menurut orang itu pahalanya bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang sabar itu tidak ada hitungannya, unlimited, tidak ada batasnya. Apalagi dia kemudian memuji Allah. Malaikat disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu, untuk melihat bagaimana reaksi seorang hamba ketika kehilangan anaknya. Apa yang dikatakan hambaku wahai malaikat? Dia memujimu ya Allah. Kehilangan anak, memuji Allah. Maka Allah mengatakan, bangunkan untuk dia di rumah, bangunkan untuk dia di surga istana, rumah yang disebut dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Nah, itu memang sudah tingkatan lebih tinggi daripada sekedar ketika mendapatkan musibah bersabar. Ini ketika mendapatkan musibah bersyukur, dan dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang berat karena memang pahalanya tadi ya sebanding.
Ada seorang wanita yang kehilangan putranya, anaknya, itu nangis di sisi pemakamannya. Kemudian Nabi lewat mengatakan isbiri, sabar bu, gak noleh orang ini, penak ngomong, kini sing ngalami kok, kan itu. Lalu kemudian ada yang mengatakan, kamu tidak tahu siapa yang tadi yang menegurmu, itu Rasulullah. Wah, langsung datang kepada Rasulullah. Nggih Nabi, kula tak sabar. Apa kata Nabi? Inna sabru inda sadmatil ula. Yang namanya sabar itu ketika hentakan pertama kali musibah terjadi. Itu reaksinya bagaimana? Ketika musibah itu awal terjadi. Nah, kalau sudah berselang beberapa waktu lebih bisa mengontrol, karena mungkin sudah banyak yang datang menghibur dan sebagainya, lerem sudah hatinya. Tapi ketika awal itu reaksinya bagaimana? Itu namanya benar-benar kesabaran itu ketika hentakan pertama kali musibah terjadi. Dan ini memang ya berat. Tapi ya bagus kalau misalnya walaupun dengan prosesnya tadi kemudian dia menerima. Nah, makanya takziah itu ya hakikatnya menghibur. Takziah itu bukannya sekedar ke tempat orang yang kena musibah kemudian pulang. Dari mana takziah? Ketemu sama yang kena musibah. Gak mau tunggu tok terus mulai ngenteni wong-wong. Bukan takziah namanya. Nah, takziah itu azza itu artinya menghibur sahibul musibah yang terkena musibah. Datang menyalami, kemudian menguatkan hatinya dan menasihati agar bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran dari hadis ini ada 3 yang beliau sebutkan. Pertama, al-imanu bil qada wal qadar aslun min usulil iman. Iman kepada qada dan takdir ini merupakan dasar dari dasar-dasar keimanan. Orang yang tidak beriman terhadap qada dan takdir Allah, ini kata Ibnu Umar, majusu hadhil ummah, majusinya umat ini. Di antara sababul wurud hadis arba'in tentang masalah takdir, ya, hadis yang tentang masalah hijrah itu, takdir itu, maka itu kata Ibnu Umar, bagi mereka yang tidak percaya, tidak beriman kepada takdir Allah, maka mereka adalah majusinya dari umat ini. Yang kedua, al-amru bid-du'a wal isti'anah billahi wal akhdhi bil asbab. Wa man taraka dzalika ittikalan 'alal qadar faqad akhta'a. Perintah agar berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah serta mengambil sebab. Ya, ini mengambil sebab. Orang kalau ingin tadi rizkinya, ya, karunianya Allah ditambah, maka dia melaksanakan sebab-sebabnya. Wa man taraka dzalika ittikalan, siapa yang meninggalkan itu karena pasrah yang salah atas takdir, faqad akhta'a, berarti dia telah melakukan kesalahan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala khaliqul asbab wal musabbabat. Allah yang menciptakan sebab dan akibatnya. Wa qad ja'ala subhanahu likulli matlubin sababan wa tariqan yunalu bihi. Dan Allah telah menjadikan segala sesuatu yang diinginkan itu ada sebab dan jalan untuk meraihnya. Ya. Ingin punya anak, ya, minta wirid, ditanya sudah nikah belum? Ya gak iso duwe anak mas. Ya, nikah dulu, itu prosesnya, ya, harus ditempuh. Dan Allah menciptakan takdir dengan proses betul. Nabi ketika berdoa di mimbar supaya turun hujan, tidak langsung bres, tapi awan datang. Tetap sunnatullah seperti itu, Allah akan ciptakan. Nabi SAW ketika perang Badar tahu si Utbah mati di sini, si mati di sini, tahu betul Nabi. Dan Allah sudah mereka bergembira mengirimkan 5.000 malaikat. Malaikat Jibril sudah mengekang tali kudanya, sudah siap-siap. Apakah begitu kemudian Nabi wis nyantai rek, ya wis mati ndok kene iki kok wis santai ae, gak usah repot-repot. Enggak, Nabi tetap mengatur barisan pasukan sampai saat itu barisan ini menclek, istaqim ya saat. Sing lurus saat barisnya. Sampai begitu. Proses harus dijalani seperti itu. Beda dengan kita. Wis rek lulus kabeh iki ngono wis ujiane wis lulus, nilaine wis dadi rapote wis. Oh nggih Pak.
beres karena sing sinau nggak dijalani. Proses Allah pasti akan tetap melakukan seperti itu, akan terjadi. Sunatullah akan berlaku. Yang ketiga, al-jaza min jinsil amal, balasan sebanding atau seperti jenis amalan. Wa qad rataballahu bi hikmatihi wa rahmatihi as-sawab al-ajil wal ajil liman kana qasadahu wajhallah wad darul akhirah. Allah telah menetapkan dengan hikmah dan rahmatnya pahala baik yang Allah segerakan maupun Allah tunda. Usaha yang dilakukan manusia itu hakikatnya sebanding dengan jenis amalannya. Tetapi bisa jadi Allah akan menunda itu ya, dan nanti akan Allah berikan di waktu lain atau nanti menjadi pahala dia di akhirat. Al-ajil wal ajil liman kana qasadahu wajhallah, bagi orang yang memang memiliki maksud hal tersebut mengharap wajah Allah, wad darul akhirata, dan kampung akhirat kelak. Wa amila bil asbab al ba'isah alal khair mustasyiran hadzal maqsad al a'la. Dia beramal dengan sebab-sebab yang membangkitkan, menghasilkan kebaikan, dan dia pun meniatkan hal tersebut untuk maksud yang tinggi tadi, yaitu mengharap wajah Allah dan pahala nanti kelak di akhirat. Ya. Kalau seseorang hanya mengharapkan dunia, ya Allah akan berikan itu sebatas di dunia saja. Tapi kalau nanti dia berharap ya pahala, mungkin seperti puasa, qiyamu Ramadan, qiyamu Lailatul Qadar, itu adalah imanan wa ihtisaban, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadis yang kita baca tadi ini yang berisi tentang 5 hal tadi menjadikan kita orang-orang yang semakin semangat untuk meraih kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ketika kita berupaya untuk meraih kebaikan tersebut, Allah wafatkan di saat kita melaksanakan ketaatan untuk meraih kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.